Kakak laki-lakiku, Baskara, mewarisi rumah sakit. Kakak perempuanku, Citra, mendapatkan gedung perkantoran. Dan aku, Bima, aku mendapatkan sebuah gudang tua di pelosok Bogor, Jawa Barat. Tepatnya, sebuah bangunan reot yang atapnya hampir runtuh, pintunya berkarat dimakan zaman, dan terletak di ujung gang sempit yang bahkan tidak memiliki akses parkir. Nilainya? 0 besar. Hari itu, di ruang rapat mewah sebuah firma hukum, keluargaku berkata, setidaknya kamu dapat sesuatu, Bima. Lagi pula, apa kontribusimu selama ini? Aku tidak bisa membantah. Di tengah keluarga dokter yang sudah 3 generasi, aku adalah aib. Si bungsu yang gagal total. Kuliahku berantakan. Bisnisku bangkrut satu persatu, pernikahanku hancur, dan di usia 40 tahun, aku bahkan tidak punya satu kartu nama pun untuk ditunjukkan. Itulah mengapa warisan itu terasa begitu menyakitkan. Gudang tua itu adalah cerminan sempurna dari hidupku. Namun, saat itu aku belum tahu. Aku belum tahu apa yang tersembunyi di dalamnya. Dan aku sama sekali tidak menyangka bahwa benda itu akan mengubah seluruh takdirku. Bima melepaskan seragam minimarketnya dengan helaan napas panjang. Bulan ini, ia dipecat lagi. Alasannya, bertengkar dengan pelanggan. Kenyataannya, pelanggan itu yang lebih dulu menghinanya, tapi detail seperti itu tidak pernah penting. Seperti biasa, selalu Bima yang salah. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin. Terasa asing. Sejak kapan ia jadi setua ini? Kerutan dalam di sudut matanya, rambut yang mulai memutih di beberapa bagian. Apa yang akan dikatakan Bima versi 20 tahun jika melihat dirinya yang sekarang? Dulu, ia punya mimpi. Ia ingin menjadi seorang pelukis. Ia sering memenangkan kompetisi seni. Dan guru-gurunya selalu memuji bakatnya. Namun, reaksi ayahnya selalu dingin. Seni tidak akan bisa memberimu makan. Satu kalimat itu mematikan segalanya. Meskipun berhasil masuk ke Institut Kesenian Jakarta, ayahnya menolak membiayai kuliahnya. Setelah bertahan setahun dengan kerja serabutan, Bima akhirnya menyerah. Sejak itu, ia mencoba segalanya. Membuka kafe kecil, membangun toko online, bahkan mendirikan agensi desain. Semuanya gagal. Kafenya tutup dalam setahun, toko online-nya bangkrut karena utang, dan agensi desainnya tidak bertahan lebih dari 6 bulan. Semakin banyak kegagalan, semakin dingin tatapan keluarganya. Ia tidak lagi diundang ke pertemuan keluarga besar, dan saat lebaran, ia hanya bisa menahan diri di sudut ruangan. Dan sekarang, bahkan pekerjaan paruh waktu di minimarket pun lepas dari genggaman. Ponselnya berdering. Baskara, kakak sulungnya. Begitu panggilan diangkat, suara dingin langsung menyapa. Besok jam 10 pagi. Hotel Mulia, Senayan. Jangan terlambat. Panggilan langsung ditutup. Begitulah Baskara. Selalu memberi perintah, tidak pernah menunggu jawaban. Bima tersenyum pahit. Sebulan setelah ayah mereka meninggal, akhirnya tiba saatnya pembagian warisan. Keesokan paginya, Bima mengenakan satu-satunya setelan jas yang ia miliki. Dibeli 10 tahun lalu, sudah usang di beberapa bagian, tapi ia tidak punya pilihan lain. Ia mengendarai mobil bekasnya yang butut menuju hotel. Tatapan tajam dari petugas valet terasa menusuk. Di ruang pribadi restoran hotel, keluarganya sudah berkumpul. Baskara mengenakan setelan jas impor yang mahal, sementara Citra meletakkan tas bermereknya di kursi sebelahnya. Ibu mereka juga ada di sana. Begitu Bima masuk, semua mata tertuju padanya. Tentu saja kau terlambat, kata Baskara sambil melirik jam tangan mewahnya. Bima memeriksa jamnya. Pukul 91.55. Masih ada 5 menit, balasnya dalam hati. Tapi ia tidak mengucapkannya. Percuma, tidak akan ada yang mendengarkan. Seorang pengacara membuka map dokumen. Surat wasiat ayah mereka, Dr. Hartono Wijoyo. Selama 30 tahun, ayahnya adalah seorang dokter internis ternama di Menteng. Memulai dari klinik kecil, ia berhasil membangunnya menjadi rumah sakit pribadi yang cukup besar.
Meskipun bukan rumah sakit raksasa, aset yang ditinggalkannya, termasuk gedung di jantung Jakarta Pusat, bernilai fantastis. Pengacara itu membetulkan letak kacamatanya dan mulai membaca. Ruangan menjadi hening. Jantung Bima berdebar kencang. Ada sedikit harapan di hatinya. Mungkinkah di saat-saat terakhirnya, ayahnya akhirnya mau mengakuinya. Dengan ini saya akan membacakan surat wasiat dari almarhum Bapak Hartono Wijaya. Pertama, Rumah Sakit Medika Utama beserta gedungnya diwariskan kepada putra sulung, Baskara Wijaya. Senyum puas tersungging di bibir Baskara. Sudah diduga, nilai rumah sakit dan gedungnya saja bisa lebih dari 100 miliar rupiah. Kedua, gedung apartemen di Kuningan dan ruko komersial di Kelapa Gading diwariskan kepada putri saya, Citra Wijaya. Citra mengangguk puas. Aset properti itu saja bernilai puluhan miliar. Pengacara terus membaca. Ibu mereka mendapatkan simpanan tunai, deposito, dan apartemen keluarga. Beberapa sepupu juga mendapatkan bagian, meskipun kecil. Tapi nama Bima tidak kunjung disebut. 10 menit berlalu. Keringat dingin mulai membasahi punggung Bima. Jari-jarinya gemetar. Mungkinkah ia benar-benar tidak mendapatkan apa-apa? Akhirnya, di baris terakhir, Bima menahan napas. Seluruh perhatiannya terpusat pada mulut sang pengacara. Dan terakhir, kepada putra bungsunya, Bima Wijaya, diwariskan sebuah gudang yang berlokasi di Kabupaten Bogor. Selesai. Seketika, ruangan terasa beku. Bima tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Gudang. Hanya sebuah gudang. Maaf, Pak, gudang saja. Suaranya bergetar. Pengacara itu mengangguk. Benar, sebuah gudang seluas 600 meter persegi yang dibeli pada tahun 1985. Baskara tertawa sinis. Suara tawa dingin itu menghantam dada Bima. Setidaknya kau dapat sesuatu, kan? Pada saat itu, sesuatu dalam diri Bima terasa putus. Ekspresi wajah kakaknya, nada suaranya, sikapnya yang entah kasihan atau mengejek, semua itu tak tertahankan. Untukmu yang seumur hidup hanya menghasilkan kegagalan dan utang, itu sudah lebih dari cukup kan? Timpal Citra. Suara tajamnya menusuk telinga. Kau hanya mempermalukan nama keluarga dokter kita. Kafemu bangkrut, toko onlinemu juga, agensi desainmu bagaimana? Tangan Bima mengepal, tapi ia menahannya. Jika ia marah di sini, ia lagi yang akan dianggap aneh. Di depan keluarga, perannya sudah jelas, si bungsu yang gagal, adik yang tidak kompeten. Ya, aku mengerti. Ia memaksakan senyum, tapi suaranya bergetar. Ia harus menggigit bibirnya, agar tidak menangis. Ibu mereka berkata pelan, Bima, mungkin ayahmu punya pertimbangan sendiri. Pertimbangan sendiri? Kata-kata itu justru lebih menyakitkan. Mungkin ia tidak akan sesedih ini jika tidak diberi apa-apa. Sebuah gudang? Itukah nilai dirinya di mata ayahnya? Rumah sakit untuk Baskara, gedung untuk Citra, dan gudang tak berguna untuk si bungsu yang tak berguna. Tangannya gemetar saat menandatangani dokumen. Tinta stempel merah menodai jarinya, terlihat seperti darah. Kau sudah mau pergi? Tanya Baskara. Bima hanya mengangguk. Jika ia bicara, ia pasti akan menangis. Setelah keluar dari hotel dan masuk ke mobilnya, Bima hanya duduk termenung. Tangannya yang memegang setir terasa lemas. Hidupnya benar-benar sebuah kegagalan. Kakak dan adiknya sukses, kenapa hanya dia yang seperti ini? Lahir dari orang tua yang sama, mengapa mereka begitu berbeda? Ia mengeluarkan sertifikat gudang itu. Ia memasukkan alamat di Kecamatan Cisarua, Bogor, ke dalam aplikasi navigasi. Perjalanan pulang pergi 3 jam, ongkos bensinnya terasa sia-sia, tapi ia ingin melihatnya. Baiklah, ayo kita lihat seberapa tidak berharganya warisan itu. Ia menyalakan mesin. Radio menyiarkan wawancara dengan seorang pengusaha sukses. Bima langsung mematikannya. Ia tidak mau mendengar. Di sepanjang jalan tol, kenangan masa kecil melintas. Ayahnya selalu sibuk. Pergi pagi buta untuk urusan rumah sakit dan pulang larut malam. Ia bahkan tidak ingat pernah berlibur bersama keluarga.
Baskara dan Citra masuk ke Fakultas Kedokteran dan Bisnis. Menjadi kebanggaan ayah, sementara Bima selalu menjadi putra yang mengecewakan. Bahkan ketika ia memenangkan juara pertama kompetisi melukis nasional saat SMP, ayahnya hanya acuh tak acuh. Saat ia menunjukkan pialanya, ayahnya hanya mengangguk sekilas. Sebaliknya, ketika Baskara diterima di Fakultas Kedokteran, ayahnya mengadakan pesta besar dan mengundang seluruh kerabat. Saat usianya 20 tahun dan mengatakan ingin kuliah seni rupa, ayahnya benar-benar berpaling darinya. "Kau bukan anakku lagi." Kata-kata itu masih tertancap di hatinya. Sejak hari itu, ia tidak pernah lagi berbicara dengan ayahnya secara layak. Ia tiba di Bogor pukul 2 siang. Navigasi mengarahkannya ke sebuah lahan kosong yang gersang. Di antara bangunan-bangunan yang tampak seperti pabrik tua, terlihat sebuah gudang reyot. Semakin dekat, kondisinya terlihat semakin parah. Atapnya berkarat, dindingnya retak-retak. Pintunya terkunci dengan gembok, tapi sepertinya sudah begitu rapuh hingga bisa hancur kapan saja. Sampah berserakan di sekelilingnya. Inilah warisannya. Bukan rumah sakit, bukan gedung, tapi sebuah gudang yang membusuk. Ia tertawa hampa, dan pada saat yang sama, air mata mengalir. Perasaan sedih dan marah bercampur aduk. Saat itu, ponsel di sakunya berdering. Nomor tidak dikenal. "Halo? Selamat siang. Dengan Bapak Bima Wijoyo?" "Iya, benar. Saya dari kantor pemerintahan Kabupaten Bogor. Saya menghubungi terkait gudang di Cisarua." "Ada apa ya?" "Begini, Pak. Lahan di sekitar gudang itu sedang dipertimbangkan untuk masuk dalam proyek pengembangan kawasan wisata. Kami ingin bertanya, apakah Bapak ada niat untuk menjualnya?" Bima terdiam sejenak. "Menjualnya? Toh gudang ini tidak ada gunanya." Tapi entah kenapa, hatinya ragu. Perasaan aneh menyelimutinya. Seolah-olah ayahnya ingin mengatakan sesuatu. "Saya akan pikirkan dulu dan menghubungi Anda kembali." Setelah menutup telepon, ia menatap gudang itu lagi. Terlihat tua dan kumuh, tapi anehnya, ada sudut hatinya yang terasa hangat. Kenapa ayahnya memberikan ini padanya? Apakah benar-benar tidak ada artinya? Ia ingin mencari jawabannya. Mungkin ada sesuatu di dalam gudang ini. Mungkin ada pesan terakhir yang ingin disampaikan ayahnya. Atau mungkin, ini memang ejekan terakhir ayahnya untuknya. Tapi ia ingin memastikannya. Bima mengambil keputusan. Besok ia akan kembali untuk memeriksa isi gudang. Ia berpikir harus membawa palu dan senter. Dalam perjalanan pulang, matahari terbenam menyinari gudang itu. Untuk sesaat, bangunan tua itu berkilauan seperti emas. Apakah itu hanya ilusi, atau pertanda? Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bima bermimpi. Ia melihat ayahnya sedang melukis sesuatu di dalam gudang. Punggung ayahnya yang berdiri di depan kanvas tampak begitu kesepian. Kemudian, ayahnya berbalik dan mengatakan sesuatu. Tapi Bima tidak bisa mendengarnya. Saat terbangun, Bima menyadari bantalnya basah. Ia menangis dalam tidurnya. Keesokan paginya, Bima bangun lebih awal. Mimpi semalam terus berputar di kepalanya. Pemandangan ayahnya yang sedang melukis terasa begitu nyata. Rasanya itu bukan sekadar mimpi. Seolah-olah ayahnya mencoba memberitahunya sesuatu. Ia menyiapkan kotak peralatannya. Palu, obeng, senter, sarung tangan. Dan untuk berjaga-jaga, ia juga memasukkan masker. Gudang tua itu pasti penuh debu. Saat menyalakan mobil, ada perasaan aneh yang mendorongnya. Ini adalah warisannya, jadi ia harus memeriksanya dengan benar setidaknya sekali. Perjalanan ke Bogor terasa lebih singkat dari kemarin. Saat tiba di depan gudang, sinar matahari pagi menyinari bangunan itu. Masih terlihat kumuh, tapi tidak semuram kemarin. Ia menghantam gembok berkarat itu dengan palu. Pada pukulan ketiga, gembok itu terlepas. Pintu terbuka dengan suara berderit yang memekakan telinga. Debu menyembur keluar seperti badai. Bima terbatuk dan mundur. Setelah debu sedikit mereda, ia masuk. Ia menyalakan senter, dan interior gudang itu terlihat. Seperti dugaannya. Tidak, lebih buruk dari dugaannya.
Sarang laba-laba memenuhi langit-langit, dan di lantai, sampah serta tumpukan kardus tua menggunung. Ada jejak tikus di mana-mana. Bau apek dan jamur menusuk hidung. Bima kesulitan bernapas meskipun sudah memakai masker. Dindingnya penuh bekas rembesan air, dan sebagian besar jendelanya pecah. Papan-papan kayu di lantai sudah lapuk dan bergoyang berbahaya setiap kali diinjak. Bagaimana aku harus mulai? Hatinya menciut. Untuk membersihkan ini, setidaknya butuh waktu seminggu. Sendirian, rasanya mustahil. Pikiran untuk menjualnya kembali muncul. Haruskah ia menelepon petugas dari kantor kabupaten kemarin? Ia berkeliling sekali lagi lalu keluar. Pakaiannya penuh debu dan sarang laba-laba. Sambil membersihkannya, ia menghela napas. Kenapa ayahnya memberikan tempat seperti ini? Lebih baik tidak memberikan apa-apa sama sekali. Dalam perjalanan pulang, ia mampir ke toko bangunan. Ia memutuskan untuk membeli peralatan kebersihan. Sapu, pengki, kantong sampah besar, dan cairan pembersih. Saat membayar, ia merasa sayang. Untuk apa mengeluarkan uang untuk tempat yang akan dijual? Tapi ada dorongan kuat untuk melihatnya dalam keadaan bersih setidaknya sekali. Seminggu berlalu, Bima datang ke gudang itu setiap hari. Ia tidak punya pekerjaan lain, dan berada di rumah hanya membuatnya depresi. Ia menghabiskan waktunya dengan membersihkan. Lebih dari 50 kantong sampah besar terkumpul. Perabotan tua, potongan kayu lapuk, serpihan logam tak dikenal, semuanya ia buang. Saat membersihkan, ia menemukan sesuatu yang aneh. Gudang itu ternyata jauh lebih besar dari kelihatannya. Ruang interiornya lebih luas daripada yang terlihat dari luar. Dan strukturnya juga unik, di satu sisi dinding ada semacam rak-rak, dan di sisi lain ada sesuatu yang tampak seperti meja kerja. Ini bukan sekadar gudang biasa. Pada hari ke-10, pembersihan hampir selesai. Ia sedang memindahkan tumpukan papan di sudut ruangan. Tapi di baliknya, ada sesuatu. Sebuah benda besar yang ditutupi kain terpal, rasa penasarannya muncul. Dengan hati-hati, ia mengangkat kain itu. Debu mengepul. Setelah debu mereda, identitas benda itu terungkap. Bingkai lukisan. Dan bukan hanya satu, tapi bertumpuk-tumpuk. Ia mengangkat bingkai pertama. Saat itu juga, jantung Bima serasa berhenti berdetak. Itu adalah sebuah lukisan. Sebuah lukisan cat minyak. Goresan kuasnya kasar dan penuh energi. Sebuah karya di antara batas abstrak dan figuratif. Di atas latar belakang gelap, warna merah dan biru berbenturan dengan dahsyat. Meskipun bukan seorang ahli, Bima bisa merasakan bahwa lukisan ini istimewa. Insting seninya dari masa kuliah bangkit kembali. Ini bukan karya amatir. Siapapun bisa melihat ini adalah karya seorang pelukis profesional. Pelukis dengan kemampuan luar biasa. Tangannya gemetar. Ia memeriksa bingkai-bingkai lainnya. Semuanya lukisan. Gayanya sedikit berbeda, tapi nuansanya serupa. Totalnya ada lebih dari 20 lukisan, sebagian besar abstrak, tapi ada beberapa lukisan pemandangan. Ia memindahkan lukisan terbesar ke tempat yang lebih terang. Di bawah sinar matahari yang masuk dari jendela, lukisan itu tampak lebih menakjubkan. Warnanya begitu hidup. Meskipun jelas lukisan tua, warnanya tidak pudar. Ia mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto. Lalu mengirimkannya ke Maya, teman kuliahnya. Maya sekarang adalah seorang kurator di Galeri Nasional Indonesia. Seorang ahli yang cukup disegani di dunia seni. Mereka berteman sejak semester pertama di IKJ dan tetap berhubungan bahkan setelah Bima berhenti kuliah. Maya, sepertinya aku menemukan lukisan yang bagus. Bisa tolong lihat? Kurang dari 5 menit setelah pesan terkirim, telepon berdering. Bima, kamu dapat ini dari mana? Suara Maya bergetar. Tidak seperti suaranya yang biasanya tenang. Ia nyaris berteriak. Aku menemukannya di sudut gudang saat bersih-bersih. Kenapa? Ini sepertinya karya Sudiro Harjono. Ponsel Bima nyaris terlepas dari genggamannya. Sudiro Harjono? Sang maestro ekspresionisme abstrak Indonesia?
Seniman yang satu karyanya bisa laku puluhan miliar rupiah? Ah, apa? Kamu serius? Aku tidak 100% yakin tanpa melihat langsung, tapi goresan kuas ini, palet warnanya. Ini gaya khas Sudiro Harjono di akhir tahun 70-an. Sepertinya ini salah satu dari seri mahakaryanya. Kalau ini asli, nilainya tak terhingga. Puluhan miliar itu baru permulaan, bahkan mungkin tak ternilai harganya. Puluhan miliar. Kaki Bima lemas. Ia nyaris terduduk di lantai. Nilai ini setara, atau bahkan lebih, dari warisan yang diterima kakak-kakaknya. Bima, di sana hanya ada satu lukisan? Tidak. Ada sekitar 20 lagi. Terdengar Maya menahan napas di seberang telepon. Foto semuanya dan kirim padaku sekarang. Aku berangkat ke sana. 2 jam lagi sampai. Jangan biarkan siapapun masuk. Telepon ditutup. Bima menatap kembali lukisan-lukisan itu. Benarkah semua ini bernilai puluhan miliar? Sulit dipercaya. Ia mengamati lagi lukisan terbesar itu dengan lebih saksama. Saat itulah, ia melihat ada sesuatu yang tertulis di belakang bingkai. Dengan hati-hati, ia membaliknya. Ada sebuah catatan tulisan tangan di sana. Untuk Bima. Kau adalah putra yang paling mirip denganku. Ayah berharap suatu saat kau menemukan ini. Getaran hebat menjalari seluruh tubuhnya. Air matanya tumpah seketika. Itu tulisan tangan ayahnya. Tidak salah lagi. Tulisan yang sudah ia lihat sejak kecil. Dengan tangan gemetar, ia memeriksa lukisan-lukisan lain. Dan ia menemukan sesuatu yang aneh. Di belakang beberapa lukisan, terdapat tanda tangan, H.W. Hartono Wihoyo. Inisial nama ayahnya. Mungkinkah ayah yang melukis ini? Ia tidak bisa percaya. Ayahnya, seorang dokter, melukis. Dengan level seprofesional ini, Bima bingung. Ia memandang berkeliling gudang itu sekali lagi. Sekarang ia baru menyadarinya. Rak-rak di dinding, meja kerja itu. Ini bukan sekadar gudang. Ini adalah studio seseorang. Mungkin studio ayahnya. Di sudut ruangan, ada sebuah lemari kabinet tua. Ia membuka lacinya dan menemukan tabung-tabung cat. Sebagian besar sudah mengering, tapi jelas itu adalah cat minyak. Ada kuas, ada palet. Dan ia juga menemukan sebuah buku sketsa tua. Ia membuka buku sketsa itu. Di halaman pertama, tertulis sebuah tanggal, 15 Maret 1978. Dan di bawahnya, dengan tulisan kecil, mulai lagi hari ini, rahasiakan dari ayah, Yantung Bima Badeba Kenkang. Tahun 1978 adalah tahun ayahnya lulus dari Fakultas Kedokteran. Mungkinkah saat itu ayahnya juga ingin melukis? Mungkinkah ia harus mengubur mimpinya? Sama sepertinya, ia terus membalik halaman buku sketsa itu. Gambar-gambar anatomi, sketsa cepat, latihan warna. Semuanya sangat sistematis. Sepertinya ia belajar secara formal dari seseorang, dan di satu halaman, ia menemukan kalimat yang mengejutkan. Hari ini Pak Sudiro memberikan hadiah lukisan istimewa. Beliau bilang aku punya bakat dan tidak boleh menyerah. Tapi aku sudah memutuskan menjadi dokter. Aku harus membuka rumah sakit. Untuk keluarga. Pak Sudiro adalah guru ayahnya, Bima tidak percaya. Jika begitu, maka alasan lukisan mahal itu ada di sini menjadi jelas. Itu adalah hadiah dari Sudiro Harjono untuk ayahnya. Ketika Maya tiba, Bima masih terpaku memandangi buku sketsa itu. Bima, suara Maya membuyarkannya. Ia masuk ke gudang dengan napas terengah-engah. Di mana lukisannya? Bima menunjuk ke tumpukan lukisan. Maya mendekat dengan hati-hati, memeriksa satu persatu. Ekspresinya menjadi semakin serius. Ia bahkan mengeluarkan kaca pembesar untuk melihat lebih detail. Setelah memeriksa cukup lama, Maya berbalik. Wajahnya pucat. Bima, ini semua asli. Seminggu kemudian, hasil penilaian resmi keluar. Maya yang mengantarkannya sendiri. Ekspresinya rumit. Campuran antara gembira dan cemas. Bima menerima dokumen itu. Tangannya gemetar. Itu adalah dokumen resmi dari Lembaga Penilai Seni Rupa Indonesia.
Ia membuka halaman pertama. Tulisan tebal langsung menyita perhatiannya. Dinyatakan sebagai karya asli dari Maestro Sudiro Harjono. Di bawahnya, tertulis judul karya, Waktu yang Hilang, 1978. Estimasi nilai, minimal 35 miliar rupiah. Napasnya tercekat. Uang yang tidak akan bisa ia kumpulkan seumur hidupnya. Dan itu baru harga untuk satu lukisan. Masih ada lukisan lainnya. Karya-karya ayahnya sendiri pun ternyata bernilai. Maya memberitahu dengan hati-hati bahwa lukisan ayahnya dinilai antara 300 hingga 500 juta rupiah per buah. Sulit dipercaya. Dari gudang yang seperti tumpukan sampah, ia menemukan mahakarya. Maya menasihatinya dengan wajah cemas. Uang sebesar ini bisa mengubah orang, Bima. Kau harus hati-hati. Tapi Bima sedang mabuk kebahagiaan. Akhirnya, ia juga memiliki sesuatu. Ia bukan lagi si bungsu yang gagal. Malam itu, ia membuat kesalahan. Sambil minum-minum, ia menelepon beberapa teman kuliahnya. Salah satu dari mereka menyebarkan rumor. Kabar bahwa Bima menemukan lukisan bernilai puluhan miliar menyebar dengan cepat. Keesokan paginya pukul 7, telepon berdering. Baskara, datang ke rumahku sekarang juga. Suaranya dingin dan tajam, lebih menakutkan dari biasanya. Dengan perasaan cemas, Bima berpakaian. Firasatnya mengatakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Setibanya di rumah kakaknya, seluruh keluarga sudah berkumpul. Suasana di ruang keluarga begitu tegang. Wajah Citra memerah karena marah, dan ibu mereka hanya menunduk. Baskara menyuruhnya duduk dengan nada memerintah. Bima duduk di sofa dengan hati-hati. Semua tatapan tertuju padanya. Rasanya seperti terdakwa di pengadilan. Baskara langsung bertanya tanpa basa-basi. Apakah ia menemukan lukisan? Lukisan apa? Ketika Bima menjawab bahwa itu adalah karya Sudiro Harjono dan lukisan ayahnya, ruang keluarga menjadi gempar. Citra sontak berdiri. Ekspresinya tidak percaya. Fakta bahwa ayah mereka melukis adalah kejutan besar bagi semua orang. Ketika ditanya berapa nilainya, Bima ragu sejenak. Lalu ia menjawab dengan hati-hati. Ia tidak tahu jumlah pastinya, tapi para ahli mengatakan nilainya puluhan miliar, bahkan tak ternilai. Hening. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Waktu seolah berhenti. Lalu meledak. Citra berteriak, dan Baskara berdiri. Mereka berargumen bahwa barang-barang di dalam gudang juga merupakan bagian dari warisan. Secara hukum, itu adalah milik bersama. Bima membantah dengan suara gemetar. Gudang itu miliknya, sudah tertulis jelas di surat wasiat. Tapi Baskara, yang juga memiliki latar belakang hukum, membalas, bangunan gudang itu memang milikmu, tapi properti bergerak di dalamnya tidak disebutkan secara spesifik. Citra mendekat. Matanya penuh dengan keserakahan. Ia mengusulkan agar lukisan itu dijual dan uangnya dibagi 3. Ketika Bima menolak, bahkan ibu mereka ikut bicara. Suaranya lembut, tapi penuh tekanan. Bima tiba-tiba merasa sendirian. Seluruh keluarganya seolah menjadi musuh. Ia menunjukkan catatan di belakang lukisan. Tulisan tangan ayahnya, untuk Bima. Kau adalah putra yang paling mirip denganku. Tapi mereka tidak percaya. Mereka menuduhnya mungkin telah memalsukannya. Bagaimana kami tahu itu benar-benar tulisan ayah? Bima berkata ia akan melakukan analisis tulisan tangan, tapi Baskara menjawab dengan dingin, kalaupun itu asli, kita akan tetap menempuh jalur hukum. Ia langsung menelepon pengacaranya. Terdengar berkonsultasi tentang aset warisan. Bima tidak tahan lagi. Saat ia mencoba bangkit, Citra menahan lengannya. Pembicaraan kita belum selesai. Bima menepis tangannya, membuat Citra sedikit terhuyung. Suasana menjadi semakin panas. Baskara memberikan peringatan terakhir. Jika besok tidak ada kesepakatan, aku akan menggugatmu. Kita selesaikan di pengadilan. Saat melangkah keluar dari pintu, air matanya tumpah. Ia merasa sangat sedih. Bagaimana bisa keluarga berubah seperti ini karena uang? Atau mungkin, mereka memang tidak pernah benar-benar menjadi keluarga.
Hanya orang-orang yang kebetulan tinggal di satu atap. Setibanya di rumah, Bima menelepon Maya. Ia menceritakan bahwa keluarganya ingin membagi hasil penjualan lukisan. Reaksi Maya seolah sudah menduganya. Bima menegaskan tekadnya untuk berjuang. Ini adalah pemberian ayahnya untuknya. Setelah menutup telepon, Bima mengeluarkan buku sketsa ayahnya dari laci. Ia membolak-baliknya, mencari jejak ayahnya. Di dalam sketsa-sketsa itu, tersimpan mimpi dan frustrasi ayahnya. Sebuah kalimat di halaman terakhir membuat hatinya teriris. Aku sudah menyerah pada lukisan. Tapi kau, jangan pernah menyerah. Ayahnya juga orang yang harus mengubur mimpinya. Itulah mengapa ia meninggalkan lukisan-lukisan ini untuknya. Bukan untuk uang, tapi untuk sebuah mimpi. Keesokan harinya, Bima mengajukan permintaan analisis tulisan tangan. Ia juga menyewa seorang pengacara. Dengan seluruh sisa tabungannya. Seminggu kemudian, hasil analisis keluar. 99,9% identik. Itu memang tulisan tangan ayahnya. Tapi keluarganya tetap tidak bergeming. Mereka bersikeras pada hak hukum mereka. Mediasi pertama di pengadilan digelar. Bima sendirian, sementara keluarganya datang bersama-sama, 3 lawan 1. Rasanya seperti melawan seluruh dunia. Ruang mediasi terasa dingin. Hakim mendengarkan argumen kedua belah pihak. Pengacara Baskara mengutip hukum perdata tentang warisan bersama. Pengacara Bima berargumen bahwa niat almarhum harus dihormati. Setelah 2 jam, mediasi gagal. Hakim menyatakan kasus akan dilanjutkan ke persidangan. Saat jadwal sidang berikutnya ditetapkan, Bima hanya duduk termangu. Ia tidak tahu apakah ini nyata atau mimpi. Saat keluar dari gedung pengadilan, Baskara mendekatinya. Ia menawarkan kesepakatan sebagai tawaran terakhir. Bima menolaknya dengan tegas. Aku akan menang. Karena ini memang hakku. Malam itu, Bima pergi ke gudang. Ia memandangi lukisan-lukisan itu satu persatu. Ia berdiri lama di depan lukisan Waktu yang Hilang karya Sudiro Harjono. Benturan warna merah dan biru yang dahsyat di kanvas itu terasa seperti gejolak di hatinya. Ia bertanya dalam hati kepada ayahnya. Apakah yang kulakukan ini benar, Ayah? Tidak ada jawaban, tapi lukisan itu seolah berbicara kepadanya. Jangan menyerah. Berjuanglah sampai akhir. Saat meninggalkan gudang, tekadnya sudah bulat. Ia mungkin akan kalah. Tapi menyerah tanpa berjuang bukanlah yang diinginkan ayahnya. Karena ayahnya pun pernah berjuang. Meskipun pada akhirnya ia kalah, ia pernah berjuang. Ia menatap langit malam yang tak berbintang. Ia percaya, di tengah kegelapan pun, pasti ada jalan. 3 bulan berlalu. Pertarungan di pengadilan lebih panjang dan melelahkan dari yang dibayangkan. Dokumen, saksi, dan argumen silih berganti. Bima selalu duduk sendirian di kursi pengadilan. Di seberangnya, keluarganya duduk berjajar. Tatapan mereka terasa setajam pisau. Hari itu adalah hari pembacaan putusan. Pengacara Bima menyampaikan argumen terakhirnya. Niat sang ayah sudah sangat jelas, dibuktikan oleh pesan di belakang lukisan dan buku sketsa. Pengacara lawan tetap bersikeras pada hak hukum, mengulang bahwa properti bergerak yang tidak disebutkan secara spesifik dalam surat wasiat adalah warisan bersama. Hakim menghela napas panjang. Lalu perlahan membuka mulut. Pengadilan akan membacakan putusan. Ruangan menjadi sunyi. Jantung Bima berdebar tak karuan. Telapak tangannya basah oleh keringat. Hakim melanjutkan, niat almarhum terlihat dengan sangat jelas. Pesan di belakang lukisan dan hasil analisis tulisan tangan membuktikannya. Selain itu, pengadilan berpendapat bahwa gudang dan isinya tidak dapat dianggap sebagai 2 entitas terpisah. Oleh karena itu, karya-karya seni tersebut dinyatakan sebagai milik tunggal dari tergugat, Bapak Bima Wijoyo. Seketika, kaki Bima lemas. Ia menang. Ia benar-benar menang. Air mata hampir tumpah, tapi ia menahannya. Ia menoleh ke belakang dan melihat wajah keluarganya mengeras. Baskara menggigit bibirnya, Citra membuang muka. Ibu mereka hanya menghela napas. Saat keluar dari gedung pengadilan,
Perasaan Bima campur aduk. Ia menang, tapi tidak bahagia. Ia berhasil mempertahankan lukisan itu, tapi kehilangan keluarganya. Pengacaranya mengucapkan selamat dan menyodorkan tangan. Tapi Bima tidak punya tenaga untuk menjabatnya. Sejak hari itu, hubungannya dengan keluarga benar-benar putus. Tidak ada undangan saat lebaran, tidak ada ucapan saat ulang tahun. Bima menjadi sebatang kara, bersama lukisan-lukisan peninggalan ayahnya. Maya memberikan sebuah usulan. Bagaimana jika lukisan-lukisan itu dipamerkan? Mereka bisa merancang sebuah pameran khusus. Bima ragu. Haruskah ia mempublikasikan karya ayahnya ke dunia? Setelah berpikir beberapa hari, ia memutuskan. Ia ingin dunia tahu bakat terpendam ayahnya. Gairah tersembunyi. Sisi lain seorang Dr. Hartono Wijaya. Itulah judul pamerannya. Maya berhasil mendapatkan slot pameran khusus di Galeri Nasional. Mereka memutuskan untuk memamerkan karya Sudiro Harjono bersama 20 karya ayahnya. Selama persiapan pameran, fakta-fakta baru yang menakjubkan terungkap. Saat menyusun lukisan ayahnya berdasarkan tahun, Bima menemukan bahwa dari tahun 1978 hingga 1985, gaya melukisnya terus berevolusi. Awalnya pengaruh Sudiro Harjono sangat kuat, tapi kemudian ia menemukan gayanya sendiri yang unik. Terutama karya-karya dari tahun 1984 sangat luar biasa. Di tengah palet warna yang gelap, ada secercah cahaya kecil yang merembes. Seolah mencari harapan di tengah keputusasaan. Apa yang dipikirkan ayahnya saat itu? Bagaimana perasaannya ketika ia tahu harus menyerah pada mimpinya demi membuka rumah sakit? Seminggu sebelum pembukaan pameran, seorang tamu tak terduga datang. Seorang pria tua berambut putih. Bapak Bima Wijaya. Saya Suryo. Katanya. Suryo? Nama yang terasa tidak asing. Pria itu menyodorkan kartu nama. Tertulis. Penasihat. Asosiasi Seniman Indonesia. Pak Suryo menceritakan kisah yang luar biasa. Ia adalah murid Sudiro Harjono, dan ia belajar melukis bersama Hartono ayah Bima. Mereka bertemu di sanggar yang sama pada tahun 1978. Hartono itu sangat berbakat. Pak Sudiro sendiri sangat menyayanginya, kata Pak Suryo, matanya berkaca-kaca. Ia kemudian mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Alasan sebenarnya ayahnya berhenti melukis. Kakek Bima, ayah dari Hartono, membakar semua lukisannya. Ia mengancam akan mencoret Hartono dari daftar keluarga jika tidak menjadi dokter. Sejak hari itu, ayahnya secara terbuka berhenti melukis, tapi diam-diam ia terus berkarya di gudang itu. Itulah mengapa Pak Sudiro memberinya lukisan itu. Sebagai simbol agar ia tidak pernah benar-benar menyerah, air mata menggenang di pelupuk mata Bima. Ayahnya juga mengalami kepedihan yang sama. Luka karena harus mengubur mimpi yang ia bawa seumur hidup. Pak Suryo melanjutkan ceritanya. Tepat sebelum membuka rumah sakit, ayahnya menemui Sudiro Harjono untuk terakhir kalinya. Dan ia berkata, saya menyerah, tetapi salah satu anak saya kelak akan meneruskan jalan ini. Untuk saat itu, saya akan menyimpan lukisan-lukisan saya. Mendengar itu, pertahanan Bima runtuh. Ia tidak bisa menahan emosinya. Ayahnya sudah tahu sejak awal bahwa salah satu anaknya akan menempuh jalan seni. Itulah sebabnya ia menyembunyikan lukisan-lukisan itu di gudang. Hari pembukaan pameran tiba. Sejak pagi, orang-orang sudah berdatangan. Media massa juga menunjukkan minat besar. Artikel dengan judul Seniman yang Tersembunyi mulai bermunculan. Bima berdiri di pintu masuk, menyambut para tamu. Tapi seberapa lama pun ia menunggu, keluarganya tidak datang. Ia sudah mengirimkan undangan, tapi tidak ada respons. Ia kecewa, tapi bisa mengerti. Bagi mereka, Bima sekarang adalah orang asing. Menjelang sore, galeri penuh sesak. Orang-orang berdiri lama di depan lukisan ayahnya. Terutama karya-karya dari tahun 1984 yang menjadi favorit. Lukisan yang menggambarkan cahaya dalam kegelapan itu menyentuh hati banyak orang. Seorang pengunjung mendekati Bima. Anda putra sang pelukis, kan? Karya-karya ini sungguh menyentuh.
Bima mengangguk. Untuk pertama kalinya, ia mendengar seseorang menyebut ayahnya sebagai pelukis. Hatinya terasa hangat. Pukul 6 sore, menjelang penutupan. Galeri mulai sepi. Bima berdiri di depan lukisan waktu yang hilang. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia berbalik. Baskara, kakaknya, yang tidak ia temui selama 3 bulan. Tanpa berkata apa-apa, Baskara menatap lukisan itu. Lalu ia berucap pelan, lukisannya bagus. Satu kalimat singkat, tapi penuh makna. Bima tidak bisa berkata apa-apa. Tenggorokannya tercekat. Baskara menambahkan, maafkan aku. Saat ia berbalik untuk pergi, Citra dan ibu mereka masuk dari pintu. Mereka juga datang. Secara terpisah, tapi di waktu yang sama, ibu mendekati Bima. Dengan tangannya yang keriput, ia menggenggam tangan Bima. Ia tidak berkata apa-apa, tapi kehangatan tangannya sudah cukup. Terasa penyesalan dan permintaan maaf di dalamnya. Air mata menggenang di mata ibunya. Citra juga mendekat. Ia menunduk sambil menatap lukisan ayahnya. Mereka berkeliling melihat lukisan ayah mereka bersama-sama. Mengikuti perjalanan 7 tahun ayahnya. Merasakan gairah dan frustrasi, harapan dan kepasrahan yang tertuang dalam setiap kanvas. Di depan lukisan terakhir, Baskara berkata, ayah menyerah pada mimpinya juga karena kita. Ya, kalimat itu membuat semua orang terdiam. Itu benar. Ayah mereka mengorbankan mimpinya demi keluarga. Dan di atas pengorbanan itulah mereka berdiri sekarang. Saat keluar dari galeri, ibu mereka mengusulkan sesuatu. Makan malam bersama. Untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, mereka makan sebagai keluarga. Suasananya canggung, tapi hangat. Sambil makan, Baskara berkata, lukisan-lukisan itu, simpanlah. Itu memang kehendak ayah. Citra mengangguk. Aku baru sadar, uang bukanlah segalanya. Bima menahan air mata dan mengangguk. Keluarganya telah kembali. Rasanya seperti mendapatkan kembali sesuatu yang jauh lebih berharga dari apapun. Malam itu, Bima menulis di buku hariannya. Ayah, sekarang aku mengerti. Warisan yang sebenarnya bukanlah lukisan itu. Tapi semangat untuk tidak menyerah, cinta pada keluarga, dan keberanian untuk meneruskan mimpi. Itulah yang ayah berikan padaku. Keesokan harinya, Bima mengambil keputusan. Ia akan mulai melukis lagi. Setelah 30 tahun, ia akan memegang kuas kembali. Ia akan meneruskan mimpi ayahnya yang belum tuntas. Ia mulai merenovasi gudang itu menjadi studio. Memulai awal yang baru, tepat di tempat ayahnya dulu melukis. Sekarang ia tidak sendirian lagi. Keluarganya ada bersamanya. 1 tahun berlalu. Bima bekerja setiap hari di gudangnya atau lebih tepatnya, studionya. Gudang tua itu telah berubah total. Dinding utara dibongkar dan diganti dengan jendela besar, membiarkan cahaya matahari masuk. Di tempat ayahnya dulu melukis, kini berdiri easel miliknya. Awalnya, ia takut memegang kuas. 30 tahun adalah waktu yang lama. Tangannya gemetar, bahkan untuk membuat satu garis lurus pun terasa sulit, tapi ia tidak menyerah. Seperti yang dilakukan ayahnya, ia melukis sedikit demi sedikit setiap hari. Ia membuat sebuah kanal YouTube. Judulnya, Memulai Lagi Melukis di Usia 45. Awalnya, penontonnya tidak lebih dari 10 orang. Tapi ia terus mengunggah video secara konsisten. Proses melukis, kegagalan, dan usahanya untuk mencoba lagi, semua ia tunjukkan apa adanya. Sekitar 2 bulan kemudian, perubahan mulai terjadi. Komentar mulai berdatangan. Saya juga punya mimpi yang terkubur. Video Anda memberi saya semangat. Ayo kita mulai lagi bersama. Orang-orang dengan nasib serupa mulai berkumpul. Pelanggannya mencapai 1.000, lalu 10.000. Suatu hari, sebuah pesan istimewa masuk. Sebuah galeri seni menawarkan pameran. Galeri kecil, tapi bagi Bima, ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Mengadakan pameran dengan lukisannya sendiri. Persiapan pameran dimulai. Ia memilih 30 karya yang ia hasilkan selama setahun terakhir.
Sebagian besar adalah lukisan abstrak. Terpengaruh oleh ayahnya, tapi ia mulai menemukan gayanya sendiri. Warna-warna cerah yang berpadu dengan sentuhan gelap, lukisan yang menyandingkan harapan dan kepedihan. Ia harus menentukan judul pameran. Setelah berpikir keras, ia memutuskan kesempatan kedua. Sederhana, tapi paling tepat menggambarkan hidupnya. Saat membuat undangan, ia ragu. Haruskah ia mengirimkannya ke keluarganya? Sejak pameran ayahnya tahun lalu, mereka memang sesekali berkomunikasi, tapi hubungan mereka masih sedikit canggung. Namun, ia memberanikan diri. Ia mengirimkan undangannya. Malam sebelum pembukaan, Bima tidak bisa tidur. Besok, lukisannya akan dilihat dunia. Pengalaman pertama dalam 45 tahun hidupnya. Ia merasa takut sekaligus bersemangat. Pagi harinya, ia tiba di galeri lebih awal. Melihat lukisan-lukisannya tergantung di dinding, ia masih tidak percaya. Benarkah ia yang melukis semua ini? Di antara karya-karya itu, ada satu lukisan ayahnya. Judulnya, Punggung Ayah. Ia melukisnya dari imajinasinya tentang sosok ayahnya yang masih muda, berdiri di depan kanvas. Pukul 2 siang, acara pembukaan dimulai. Lebih banyak orang datang dari yang ia duga. Pelanggan YouTube-nya, kolega seni yang diundang Maya. Tapi mata Bima terus tertuju ke pintu masuk. Ia menunggu keluarganya. Pukul 3, pukul 4. Keluarganya tidak datang. Ia kecewa, tapi mencoba mengerti. Bagaimanapun, ia yang telah membawa mereka ke pengadilan. Saat itulah, pintu galeri terbuka. Baskara masuk. Mengenakan setelan jas rapi, dengan sebuket bunga di tangan. Di belakangnya, Citra dan ibu mereka menyusul. Maaf kami terlambat, kata Baskara sambil menyerahkan bunga. Tangan Bima gemetar saat menerimanya. Air matanya hampir jatuh. Keluarganya berkeliling galeri dengan perlahan. Mereka mengamati setiap lukisan dengan serius. Terutama di depan lukisan punggung ayah, mereka berhenti cukup lama. Ibunya menyeka sudut matanya dengan sapu tangan. Citra mendekati Bima. Ia menyodorkan sebuah amplop kecil. Saat dibuka, isinya adalah cek senilai 50 juta rupiah. Aku mau beli satu lukisan. Yang judulnya Secercah Harapan, kata Citra. Bima terkejut. Citra membeli lukisannya? Menjadi pembeli pertamanya? Tidak perlu, Citra. Ambil saja. Bima mencoba mengembalikan cek itu, tapi Citra menggeleng. Tidak. Aku ingin membayarnya dengan harga yang pantas. Ini sebagai tanda aku mengakui nilai karyamu. Kata-kata itu membuat hati Bima menghangat. Perasaan diakui. Terutama oleh kakaknya yang selalu meremehkannya. Rasanya begitu membahagiakan. Menjelang akhir pameran, Baskara mengusulkan untuk makan malam di restoran terdekat. Pertemuan keluarga setelah sekian lama. Tidak lagi canggung. Justru terasa nyaman. Sambil makan, ibu mereka tiba-tiba berkata, seandainya ayahmu masih hidup, ia pasti akan sangat bangga. Semua orang mengangguk. Itu benar. Ayahnya mungkin telah menyerah pada mimpinya, tapi melihat putranya meneruskan mimpi itu, ia pasti akan bahagia. Baskara mengangkat gelas anggurnya. Mari kita bersulang. Untuk awal yang baru bagi adik kita. Semua orang mengangkat gelas mereka. Suara denting gelas yang bening terdengar. Pada saat itu, Bima sadar. Inilah warisan yang sesungguhnya. Cinta dan dukungan keluarga. Serta waktu yang dihabiskan bersama. Itulah yang sebenarnya ingin diwariskan oleh ayahnya. Dalam perjalanan pulang, Baskara memanggil Bima. Tahun depan, aku ingin memasang beberapa lukisan di lobi rumah sakit. Dengan karyamu. Bima menatap kakaknya dengan terkejut. Baskara tersenyum dan melanjutkan, lukisan ayah memang bagus, tapi sekarang aku ingin memajang karya pelukis keluarga kita. Pelukis keluarga? Kata-kata itu terpatri dalam di hatinya. Ia bukan lagi si bungsu yang gagal. Ia adalah pelukis keluarga. Malam itu, Bima kembali ke studionya. Ia menyiapkan kanvas baru. Kali ini, ia ingin melukis keluarganya. Potret keluarga yang sedang tertawa bersama. Judulnya sudah ia tentukan. Kembali utuh.
Ia mengangkat kuasnya. Tangannya tidak lagi gemetar. Ada kepercayaan diri di sana. Ia membuat goresan pertama. Goresan yang lembut dan penuh keyakinan. Di luar jendela, bintang-bintang berkelip. Mungkinkah ayahnya menjadi salah satu bintang itu, sedang mengawasinya? Bima berhenti sejenak dan menatap langit. Ayah, aku sudah mengerti. Gudang itu bukan sekadar bangunan. Itu adalah tempat ayah menyimpan mimpi, menanam harapan, dan tempat yang menyatukan kembali keluarga kita. Ia kembali mengangkat kuasnya. Malam masih panjang, dan ada banyak lukisan yang harus dibuat. Tapi Bima bahagia. Di usianya yang ke-45, ia menemukan awal yang baru. Dengan kuas yang diwariskan ayahnya, ia kini melukis takdirnya sendiri. Sebuah pesan masuk dari Maya. Pameran hari ini luar biasa. Besok kita makan malam? Ya, Bima tersenyum. Babak kedua dalam hidupnya baru saja dimulai. Kali ini ia tidak sendirian. Ada keluarga, ada teman, dan ada takdir baru yang menanti. Di sudut studio, lukisan Waktu yang Hilang karya Sudiro Harjono bersinar lembut. Tidak ada lagi waktu yang hilang. Setiap momen memiliki arti, dan setiap luka menjadi pupuk untuk bertumbuh. Pukul 3 dini hari, Bima menyelesaikan sapuan kuas terakhirnya. Lukisan keluarganya telah selesai. Ia merasa bangga. Sekarang, ia benar-benar merasa telah menjadi seorang pelukis. Terima kasih, Ayah. Ayah tidak hanya memberiku sebuah gudang. Ayah memberiku kehidupan yang baru. Begitulah, kehidupan kedua Bima dimulai.